Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Begitulah kira-kira apa yang ada pada diri seorang Pak Jokowi. Tidak semua kalangan elit itu bisa terima punya presiden seperti Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi itu kan bukan siapa-siapa, bukan anak konglomerat, bukan orang kaya dan tidak datang dari keluarga terpandang. Ya karena penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa lebih tinggi kepada mereka yang dianggapnya rendahan. Dan Pak Jokowi, ya mungkin saja kalian anggap rendahan. Tapi jadi presiden kan memang untuk bekerja pada negara, ya kan? Bukan menjadi alat untuk kepentingan kelompok dan untuk kepentingan para elit. Nah, Pak Jokowi berhasil pemirsa, berhasil melawan ini semua. Ya, karena kunci menghadapi kebencian dan penghinaan itu kan adalah rendahkan hati serendah-rendahnya sampai orang tidak bisa lagi merendahkannya. Kan begitu. Dan ini yang ada pada diri Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memfokuskan perhatiannya untuk semakin banyak bekerja. Ya karena penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja bisa membuat kita sakit hati juga pemirsa. Nah, jangan dilawan, biarkan saja. Mungkin ya seperti itu ya apa yang ada pada diri Pak Jokowi. Walaupun ada yang bilang Pak Jokowi bodoh, pelangap-pelongo, Fir'aun, semuanya Pak Jokowi itu terima dengan lapang dada. Sejak hari pertama Pak Jokowi itu menerima amanah dari rakyat, saya yakin Pak Jokowi itu sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi oleh beliau. Akan banyak tantangan yang harus diselesaikan dan diterobos. Ya, tapi dari awal tentunya Pak Jokowi juga yakin sudah dan sangat percaya bahwa Pak Jokowi itu tidak sendirian akan melakukannya. Ada cita-cita dan harapan masyarakat, ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan Pak Jokowi. Rakyat tentunya bersama Pak Jokowi sampai hari ini. Ya jangan pikirkan Pak ocehan-ocehan yang cuma hanya segelintir itu saja, yang cuma hanya 20%. Kan begitu. Dan kemudian pemirsa di sini juga ada yang sangat menarik sekali ya di penetapan nomor urut pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ini Risma ya. Pendukung Risma ini tentunya yang meneriakkan Fufu Fafa. Ini sangat norak sekali pemirsa. Ini pendukungnya Ganjar ini pendukung Ganjar yang masih belum bisa move on dengan kekalahan di Pilpres yang kemarin ini pemirsa. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa terkait dengan pendukung dari Bu Risma ini? Apakah kita akan tenggelamkan beliau? Ini memang bagus ya kalau Ibu Risma ini, tapi ini pendukungnya ini gimana ini? Ini merusak citra dari Ibu Risma, ya kan? Ini secara tidak langsung ya menenggelamkan calonnya sendiri. Ya, karena kita tahu sendiri waktu kemarin di Jawa Timur pun juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini kan menang telak pemirsa. Masa masih mau melawan orang-orang yang memang sudah dicintai oleh rakyat? Ini kan ngawur ini pendukungnya Mbak Risma ini. Dan mari kita simak terlebih dulu pemirsa terkait dengan beberapa penyampaian dari orang-orang yang memang betul-betul ingin membawa Indonesia itu maju sesuai dengan visi misi Pak Jokowi, Indonesia Emas katakanlah di 2045. Ini sangat menarik sekali penyampaiannya pemirsa. Ayo mari kita simak dulu pemirsa. Kalau Pak Jokowi itu dari awal, beliau itu kan berulang kali bilang bahwa kita harus membangun dari pinggir, ya enggak? 10 tahun ini kalau kita lihat beliau itu sudah menyadari bahwa pembangunan itu nggak bisa di Jawa aja. Dia melakukan hal-hal yang tidak populer atau kurang mungkin dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dia bangun jalan-jalan di desa, bahkan di Papua aja Trans Papua itu panjangnya 4 kali lipat dari Jakarta sampai Surabaya. Di saat orang-orang kalau mau ngitung nilai ekonominya, kapan nih pulangnya modal begitu kan? Penduduknya nggak banyak. Ya nggak akan ketemu kalau mau cari modal gitu, kepulangan modal. Kemudian yang di perbatasan yang selama ini ditinggalkan mungkin karena lagi-lagi
jauh gitu. Kalau ngomong suara untuk bisa terpilih kembali, orangnya juga sedikit, nilai ekonominya nggak banyak, tapi beliau lakukan itu, membangun dari pinggir daerah 3T yang terluar, terdepan, tertinggal itu justru beliau kerjakan. Dan kalau kita mau bicara membangun Indonesia Emas 2045, nggak akan bisa tercapai kalau hanya bertumbuh pada Pulau Jawa aja gitu kan. Jadi kalau ngomong Indonesia sentris itu ya memang harus dilakukan kalau kita mau mencapai Indonesia sentris. Pembangunan itu harus merata, nggak bisa lagi hanya Jawa, dan Jawa sekarang ini sudah overload, sudah nggak sehat juga, ya kan? Masih menjadi magnet karena yang dibangun secara masif memang Pulau Jawa gitu. Jadi kalau kita terus nggak melakukan hal yang bold untuk merupakan wujud dari komitmen Indonesia sentris, maka nggak akan terwujud tuh. Jadi Indonesia sentris ini rumus dasar sih kalau kita mau mencapai yang namanya Indonesia Emas 2045, supaya setiap potensi-potensi daerah itu bisa berkontribusi kepada pertumbuhan, pada pembangunan, baru bisa tercapai Indonesia Emas 2045. Kenapa menurut Sis Kris banyak orang-orang yang selama ini bersama Pak Jokowi ya malah 8 tahun ini ikut dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu kan, dapat jabatan publik di pemerintahan Jokowi, sekarang sudah menganggap Pak Jokowi tidak punya visi itu lagi, udah menganggap Jokowi bukan pemimpin yang Indonesia sentris lagi hari ini gitu. Kalau Sis Kris lihat di berbagai macam media sosial pasti lihat dulu orang-orang yang satu seiring jalan sama Sis Kris selama ini gitu ya, malah mereka lah yang menjadi garis terdepan yang mempertanyakan kredibilitas Pak Jokowi, terutama juga dalam konteks pemikiran soal Indonesia sentris ini. Kenapa mereka yang pertama yang jadi nggak percaya lagi hari ini gitu? Saya jadi keinget nih, Pak Jokowi kan pernah bilang gini ya, nggak plek-ketiplek kata-katanya ya, tapi beliau kan pernah bilang kurang lebih seperti ini. Ketika di awal didukung rame-rame, kalau udah di ujung ditinggal rame-rame. Mungkin mereka-mereka yang punya pendapat demikian ada di dalam fenomena itu kali ya, melihat ini sudah mau selesai, atau mungkin perbedaan pilihan dalam Pilpres kemarin sehingga punya kekecewaan yang ya kita maklumin aja. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah balik kecewa kok ke mereka. Bagi Pak Jokowi mau kecewa atau tetap mendukung sampai akhir, tetap masyarakatnya beliau juga. Tapi yang kita lihat real nyatanya bahwa hari ini penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi kan udah nggak dari Jawa lagi, ya kan? Maluku misalnya udah catching up gitu. Kalimantan Timur sejak IKN mulai bergeliat, pertumbuhan ekonominya signifikan gitu. Jadi memang kita ini, IKN ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kita miliki. Masalah saat ini apa sih? Masalah saat ini adalah Jawa itu udah overload banget. Bahkan Jakarta, apalagi Jakarta Utara, tempat saya tinggal, itu adalah yang paling besar penurunan tanahnya setahun bisa 10 cm. Jadi mau nggak mau, kita memang harus memikirkan alternatif lain untuk tinggal, untuk dikembangkan selain dari Pulau Jawa. Kedua, ada masalah bikin giant sea wall kalau kata Ridwan Kamil kan. Oh iya, giant sea wall juga bisa. Tapi gimana caranya kita mengatasi misalnya dalam ke depan soal pangan, soal polusi, soal energi? Ya IKN selain posisinya di tengah, dia juga akan menjadi sampel atau model kota in the future yang akan green, forest city, smart forest city, di mana di situ 70%-nya masih hijau, kebutuhan energi ada di sana, pangan di sana dengan budidayanya, itu akan menjadi sampel. Kalau kita lihat-lihat nih jalan-jalan keliling Indonesia, pasti kan sering ngelihat kota-kota di Indonesia itu kalau kita nggak kesana 5 tahun aja ya, nggak, kecuali di Pulau Jawa ya. Kalau di luar Pulau Jawa kan kebanyakan nggak berubah banyak dan agak mirip-mirip gitu kan. Makanya IKN itu nanti dibuat untuk menjadi lokomotif, menjadi sampel bahwa ke depan kita harus punya kota yang seperti ini, yang green, yang smart, yang orang bisa mengandalkan energinya dari
dari air, dari matahari, cukup mengandalkan angkutan umum yang juga listrik gitu, dan itu nggak ada Nah, di Indonesia. bagaimana cara membuktikan hari ini, Sis Grace, di balik semua tuduhan terhadap Pak Jokowi tadi ya, makanya saya tanya ini Indonesia sentris apa Jokowi sentris? Karena banyak tuduhannya, serangannya adalah proyek IKN ini ambisinya Jokowi, kepentingannya Jokowi. Ini yang banyak di media sosial juga kita lihat apa namanya, Prabowo dipaksakan untuk melanjutkan IKN ini, dan tentunya Prabowo nggak mau gitu. Banyak narasi-narasi macam itu karena ini adalah ambisi Jokowi semata gitu. Monumennya Pak Jokowi lah ya. Ini gimana Sis Chris memandang pandangan semacam ini? Mungkin waktu yang akan menjawab ya. Sama lah ketika orang dulu bilang bangun jalan itu buat siapa sih? Bangun kereta buat siapa? Begitu kan. Selalu ada narasi kayak gitu. Karena kita memang nggak pernah. Dari sejak Indonesia merdeka, kita nggak pernah membangun sesuatu yang baru dari from scratch, dari nol yang kita bangun sendiri. Kan kebanyakan peninggalan. Jadi sesuatu yang baru itu ya pasti orang nggak biasa. Dan oleh karenanya mungkin sulit orang melihat hal-hal baik yang akan bisa kita dapatkan, manfaat yang Pak Jokowi selalu bilang, kita nih ngebangun sesuatu, kalau kita ngebangun infrastruktur, bukan hanya infrastrukturnya, tapi lanjutannya, multiplier efeknya, di mana nanti orang akan ada lahan pekerjaan yang baru, potensi-potensi ekonomi baru gitu. Jadi susah sih Ri, kalau mau meyakinkan orang ya, mungkin orang itu harus melihat sendiri nanti ketika sudah jadi, bahwa ternyata bisa loh kita ini berkembang, ada pemerataan yang real bisa dilihat, nggak cuma Jawa doang. Karena mungkin susah terbayang karena sejak Indonesia merdeka sampai sekarang yang kita lihat paling maju ya Pulau Jawa. Kita nggak bisa, daya imajinasi kita tuh nggak pernah bisa nyampe karena memang belum pernah melihat bahwa suatu hari nanti orang-orang tuh nggak akan kiblatnya berbondong-bondong mau ke Jawa, mau ke Jakarta, Surabaya dan sebagainya lagi, tapi mau ke Kalimantan gitu, mungkin mau ke Sumatera, mau ke Papua, mau ke NTT, mau ke Ambon, kan nggak ada yang ngomong gitu selama ini. Jadi sesuatu yang baru itu ya mungkin menakutkan. Orang lebih nyaman dengan kesulitan, dengan status quo, dengan kesulitan yang meskipun sulit tapi kita udah familiar dengan kesulitan itu. Jadi sulit diajak berimajinasi. Saya pikir memang ini fase atau proses yang harus kita alamin sih, keraguan gitu kan. Ya udahlah, memang itu human nature. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini ya, terkait dengan bagaimana situasi Indonesia Emas atau Indonesia Maju di tahun 2045 dan seperti apa komentar kalian. Tulis di kolom komentar pemirsa, dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Subscribe pemirsa. Salam demokrasi dan salam NKRI, bersatu dan menyala Pak Deh.